di channel Ini Solusinya. Video kali ini kita akan membahas mengenai nilai mutlak. Nah, materi ini adalah materi kelas 10 SMA. Nilai mutlak adalah nilai yang hasilnya itu selalu bernilai positif. Nah, lambang dari nilai mutlak adalah seperti ini. Ada kayak kurung tegak gitu. Misalkan ini ada X sama dengan titik-titik. Nah, ini adalah lambang nilai mutlak, simbol. Nah, formula dari nilai mutlak itu mutlak X sama dengan X lebih dari sama dengan 0. Nah, itu kalau X. Kalau dalamnya negatif, min X berarti X-nya kurang dari 0. Nah, misalnya ini mutlak dari 32 itu sama dengan nilai mutlak dari min 32. Hasilnya sama, adalah 32. Berapapun nilainya, jika dimutlak itu hasilnya selalu positif. Ini kan negatif. Nah, kalau dikasih nilai mutlak berarti hasilnya positif gitu. Misalkan dalam contoh ini nilai mutlak dari min 4 plus 5 sama dengan, nah ini kan ada negatif, ada positif. Nah, cara pengurangannya adalah yang besar dikurangi yang kecil gitu. Berarti ini sama dengan, bisa juga ditulis min 4 plus 5, atau bisa juga ditulis 5 min 4 gitu. Nah, sama dengan hasilnya adalah 1 gitu. Pokoknya yang bernilai positif. Nah, contoh yang kedua 3 min 4. Nah, kalau 3 min 4 itu kalau tidak dimutlak itu kan hasilnya min 1. Nah, kalau dimutlak berarti caranya adalah yang besar dikurangi yang kecil. Berarti yang ini yang 3 menjadi min, yang min 4 nya menjadi plus 4 gitu, biar nanti kalau dioperasikan itu bisa bernilai positif. Ini min 3 plus 4 sama dengan 1. Bisa juga caranya nggak usah diuraiin kayak gini. Misalkan ini 3 min 4 itu kan hasilnya min 1. Nah, terus kalau dimutlak sama dengan 1 gitu aja juga nggak apa-apa kalau hasilnya. Tapi kalau diuraikan ya seperti ini. Ini yang ini jadi negatif, yang kecil jadi negatif, yang besar jadi positif gitu. Kalau dua-duanya positif gimana? Kalau dua-duanya positif, misalkan 4 plus 5 itu ya tetap udah jadi 9 gitu. Kalau dua-duanya negatif gimana? Misalkan min 4 min 5 itu kan hasilnya min 9. Nah, berarti sama dengan 9 gitu. Kalau diuraikan ini jadi positif, ini jadi positif juga gitu, sama dengan 9. Nilai mutlak itu selalu hasilnya positif. Ini nilai mutlak dalam bentuk variabel. Nah, nilai mutlak itu misalkan ada AX plus B sama dengan C. Nah, syaratnya C itu harus lebih besar sama dengan 0. C itu kalau bernilai negatif itu tidak ada solusinya, tidak ada penyelesaiannya. Misalkan aja gini. Ada rumus gini, misal AX plus B itu sama dengan negatif. Nah, ini hasilnya tidak ada penyelesaiannya. Misalkan ada 2x plus 5 tapi hasilnya min 4 gitu. Udah diketahui nih hasilnya min 4. Dalam suatu persamaan hasilnya min 4. Nah, ini langsung aja tidak ada penyelesaian. Nah, kalau yang ada penyelesaiannya itu yang hasilnya positif.
ada AX plus B sama dengan C. Nah, yang C itu hasilnya positif atau 0. Pokoknya C-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Gitu. Cara mengoperasikan dalam nilai mutlak, misalkan ada persamaan AX plus B sama dengan C. Nah, itu ada dua jawaban, ada dua kemungkinan. Yang pertama itu diuraikan menjadi AX plus B sama dengan C. Kemudian yang kedua bisa min AX plus B sama dengan C. Nah, ini C-nya kan tetap, C-nya yang tetap. C-nya selalu positif, hasilnya selalu positif, tapi yang ininya dirubah. Jadi ada yang plus, ada yang min. Kenapa kok bisa gitu? Karena kalau misalkan ada soal seperti ini, min 4 min 5 itu kan dirubah menjadi dikalikan dengan min kan aslinya. Kok bisa jadi 4 plus 5 itu kan jika diuraikan ini jadi min 4 min 5 itu kan, terus jadi hasilnya 4 plus 5. Min dikalikan min 4 adalah 4, min dikalikan min 5 adalah 5. Berarti ini jadi 4 plus 5 sama dengan 9 gitu. Nah, itu ada dua kemungkinan itu karena ya seperti ini. Misalkan nilai mutlaknya itu ada min 4 min 5, nah ini yang dikalikan negatif. Kalau yang 4 plus 5 itu berarti nggak usah. Nah, ini yang dikali negatif, yang ini nggak usah dikalikan negatif gitu. Kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya ini ada mutlak 7 min X sama dengan 2. Nah, ini pakai dua cara ini. Kedua cara. Cara yang pertama, ini nggak usah dikalikan negatif. Berarti 7 min X sama dengan 2. 2-nya pindah ke sini, 7 dikurangi 2 adalah 5 sama dengan X. Ini yang pertama, cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah dikalikan dengan negatif. Negatif 7 min X sama dengan 2. Kalikan masuk, min 7 plus X. Ini kan min 7, min dikali min X plus X sama dengan 2. 7-nya pindah ke sini jadi X sama dengan 2 tambah 7, 9. Nah, hasilnya berarti himpunan penyelesaiannya HP, singkatannya HP, ada 5,9. Ini. Kemudian masuk ke soal yang nomor 2. Contoh soal yang nomor 2, ada mutlak dari 2x plus 3 sama dengan 5. Nah, ini caranya sama. Pakai dua cara. Yang pertama, ini nggak usah dikalikan negatif, berarti 2x plus 3 sama dengan 5. 2x sama dengan 5 dikurangi 3 adalah min 2. X sama dengan min 1. Maaf, ada kesalahan. 5 dikurangi 3 adalah 2. Ini positif. Kemudian X sama dengan 1. Ini. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu ada dikalikan negatif, berarti min 2x plus 3 sama dengan 5. Dikalikan masuk adalah min 2x min 3 sama dengan 5. Min 2x sama dengan 5 ditambah 3 adalah 8. Kemudian X sama dengan min 4. Kemudian HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah min 4 sama 1. Nah, ini kok bisa min 4? Nah, ini karena X-nya. Karena X bukan dari penyelesaiannya. Karena penyelesaiannya kan udah diketahui hasilnya 5. Nah, ini min 4-nya ini bukan dari hasil nilai mutlak, tapi min 4-nya ini adalah nilai dari X.
kalau min 4-nya ini dimasukkan ke dalam suatu nilai mutlak ini. Nah ini misalkan min 4 dimasukkan ke sini, 2 dikalikan min 4 adalah min 8, min 8 ditambah 3 adalah min 5, min 5 kalau dimutlak hasilnya adalah 5 gitu. Nah ini udah bisa, X nya bisa bernilai negatif. Di dalam nilai mutlak ini kan bisa bernilai negatif. Ini dalam nilai mutlak bisa bernilai negatif, tapi hasilnya yang harus positif gitu. Oke, lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Pengoperasian nilai mutlak. Nah, pengoperasian nilai mutlak itu ada dua bentuk ya. Ada yang bentuk pertama, ada yang bentuk kedua. Bentuk kedua modelnya seperti ini. Ini ada mutlak plus mutlak sama dengan suatu angka. Kalau yang bentuk pertamanya itu mutlak sama dengan mutlak gitu. Nah, jika ada soal seperti ini, caranya gimana? Nah, caranya kalau suatu nilai mutlak itu kan hasilnya selalu positif. Selalu positif. Nah, kalau suatu angka jika dikuadratkan itu hasilnya selalu positif, ya kan? Misalkan ada min 2 dikuadratkan itu hasilnya adalah 4, selalu positif. Berapapun angkanya jika dikuadratkan akan bernilai positif. Nah ini sama, pengoperasian nilai mutlak bentuk pertama ini, jika nilai mutlak dikuadratkan itu kan pasti hasilnya bernilai positif. Nah ini caranya kedua ruas ini dikuadratkan, jadinya X plus 5 kuadrat sama dengan X min 3 kuadrat gitu. Ini nggak usah diurai, X plus 5 kuadrat itu hasilnya berapa, ini nggak usah. Ini langsung aja yang ruas kanan pindah ke ruas kiri. X plus 5 kuadrat min X min 3 kuadrat ini sama dengan 0. Nah ini pengoperasian seperti ini kan ada di dalam rumusnya. Rumusnya itu A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikalikan dengan A min B. Itu ini kan bentuknya sama, A kuadrat min B kuadrat. Tuh. Nah ini berarti caranya langsung aja. Berarti A plus B, A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. A plus B nya berarti X plus 5 ditambah dengan X min 3. Kemudian dikali dengan A min B, A dikurangi ini, X plus 5 dikurangi dengan X min 3 sama dengan 0. Nah ini X plus X sama dengan 2X, 5 dikurangi 3 plus 2. Kemudian yang ini X min X, ya kan? X min X, X min X hasilnya 0. Kemudian yang 5 min 3, 5 dikurangi min 3 berarti jadi 5 plus 3 adalah 8 sama dengan 0. Ini nggak usah dikalikan masuk karena ini kan udah dalam bentuk pemfaktoran, jadinya 2x plus 2 sama dengan 0 atau 8 sama dengan 0. 2x plus 2 sama dengan 0 berarti 2x sama dengan min 2. X nya sama dengan min 1. Kemudian yang ini 8 sama dengan 0 itu kan nggak masuk.
tidak masuk ke penyelesaian, kalau ini masuk ke penyelesaian. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah min 1. Kemudian lanjut ke contoh soal yang kedua. Ada mutlak dari 3x plus 5 sama dengan mutlak dari x plus 7. Nah, ini pengoperasiannya sama. Dikuadratin terlebih dahulu. 3x plus 5 kuadrat sama dengan x plus 7 kuadrat. Ini pindah ruas ke kiri. 3x plus 5 kuadrat min x plus 7 kuadrat sama dengan 0. Kemudian ini pakai rumus ini. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. A plus B nya adalah 3x plus 5 ditambah x plus 7 dikali dengan 3x plus 5 min x plus 7 sama dengan 0. 3x ditambah x adalah 4x, 5 ditambah 7 adalah 12 dikali 3x min x adalah 2x, 5 dikurangi 7 adalah min 2 sama dengan 0. Kemudian 4x plus 12 sama dengan 0 atau 2x min 2 sama dengan 0. 4x sama dengan min 12, x sama dengan min 3 atau 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Nah, ini himpunan penyelesaiannya adalah min 3 dan 1. Oke, lanjut ke bentuk yang kedua. Nah, ini agak rumit ya dalam pengerjaannya. Oke, misalkan ada mutlak ditambah mutlak sama dengan suatu angka. Nah, ini cara pengoperasiannya. Ini kita uraikan dulu dari satu mutlak dan mutlaknya yang lain. Berarti ini x plus 3 ini sama dengan, ini kan ada dua jawaban, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah x plus 3 jika ini lebih dari sama dengan 0. Ini kan x plus 3 lebih dari sama dengan 0, x nya lebih dari sama dengan min 3. Kemudian ada penyelesaian yang kedua, jika dikalikan dengan min x plus 3 itu kurang dari 0. Nah, ini diuraikan jadi min x min 3 kurang dari 0. Nah, ini nggak usah dihitung karena x nya lebih besar sama dengan min 3. Berarti yang kedua, pengoperasian yang kedua ini jadinya x kurang dari min 3. Ini jawaban yang sudah pasti. Ini nggak usah dihitung x nya pindah ke sini gitu, nggak usah. Kalau dihitung malah jadi beda jawabannya. Ini. Kemudian yang kedua itu ada 2x min 5 itu diuraikan menjadi 2x min 5 lebih besar sama dengan 0. 2x lebih besar sama dengan 5, x nya lebih besar sama dengan 5/2. Kemudian yang kedua ini dikalikan dengan min
2x min 5 kurang dari 0, kemudian dikalikan masuk min 2x plus 5 kurang dari 0. Nah, ini udah selesai sampai di sini aja. Kemudian x nya kurang dari 5/2, kurang dari ini. Ada 4x, ya kan. X lebih besar sama dengan min 3, x kurang dari min 3, x lebih besar sama dengan 5/2, x kurang dari 5/2. Kemudian membuat diagram dari bilangan ini. Buatnya ini. Ini diisi ada min 3, ada 5/2. Lebih kecil min 3, berarti min 3-nya ditaruh di sebelah kiri. Kemudian ini ada 5/2 sebelah kanan. Kemudian yang arah ke kanan itu yang bernilai positif, yang tidak dikali dengan negatif. Nah, ini x plus 3. Kemudian yang kedua, yang ke kiri, yang arah ke kiri itu yang negatif, min x min 3. Nah, kemudian kita ngisi yang 5/2. 5/2 yang arah ke kanan ini yang positif, 2x min 5. Kemudian yang ke kiri yang negatif, min 2x plus 5. Kita tuliskan ini daerah 1, daerah 2, daerah 3. Nah, kemudian cara menghitungnya, ini daerah 1. Daerah 1 itu kan berarti x-nya kurang dari min 3, ya kan? X kurang dari min 3 di sini. X kurang dari min 3. Nah, kemudian yang bawahnya, yang arah ke daerah 1 siapa aja? Ada min x min 3, ada min 2x plus 5. Berarti dijumlahkan. Min x min 3 ditambah dengan min 2x plus 5 sama dengan 14. Sama dengan 14, karena ini tandanya plus, berarti di sini tengahnya plus. Nah, kemudian dihitung min x ditambah min 2x sama dengan min 3x. Min 3 ditambah dengan 5 adalah plus 2 sama dengan 14. Min 3x sama dengan 14 dikurangi 2, 12. X sama dengan min 4. X nya min 4. Min 4 apakah terletak di daerah nomor 1? Ya, min 4 kan di sini. Di sebelah kiri min 3. Nah, berarti ini masuk ke penyelesaian. Kemudian yang daerah yang kedua. Daerah yang kedua ini, nah ini kan di antara min 3 dan 5/2. Berarti x lebih besar sama dengan min 3, tapi kurang dari 5/2. Itu. Ini lebih, x-nya lebih dari sama dengan min 3, karena yang ke kiri itu hanya kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Kemudian yang ke kanan itu yang lebih dari sama dengan. Nah, kemudian operasiannya, yang daerah 2 ini ada x plus 3 sama min 2x plus 5. Yang di tengah-tengah sini itu kan diapit oleh 2 ini. Berarti yang 2 ini yang dijumlahkan. Jadi x plus 3 ditambah min 2x plus 5 sama dengan 14. X min 2x sama dengan min x. 3 ditambah 5 sama dengan 8 sama dengan 14.
Min X sama dengan 14 dikurangi 8 adalah 6. X nya sama dengan min 6. Nah, apakah min 6 ini ada di tengah di daerah 2? Nggak masuk. Tidak masuk karena min 6 letaknya di sebelah kiri dari min 3, bukan di daerah 2. Berarti tidak masuk ke penyelesaian. Kemudian yang ketiga, daerah yang ketiga ini itu kan lebih dari 5/2. Berarti X lebih besar sama dengan 5/2. Lebih besar sama dengan karena ke kanan, daerah ke kanan itu ada sama dengannya gitu. Yang menuju ke daerah 3 ada X plus 3 dan 2X min 5. Berarti yang dijumlahkan adalah X plus 3 ditambah 2X min 5 sama dengan 14. X ditambah 2X sama dengan 3X. 3 dikurangi 5 sama dengan min 2 sama dengan 14. 3X sama dengan 14 ditambah 2, 16. X sama dengan 16/3. Nah, apakah 16/3 itu terletak di daerah 3? Ya, terletak karena 16/3 itu lebih besar dari 5/2. Berarti masuk. Berarti himpunan penyelesaian dari soal ini adalah min 4 dan 16/3. Nah, sekian video untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.